Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali ke International Financial Management atau International Corporate Finance. Nah, tepat terasa kita sudah sampai di sesi ke-9 ya teman-teman. Sebelum kita mulai sesi hari ini, saya ingin bertanya dulu nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat dan juga semangat selalu ya. Dan juga tentunya semoga review tengah semester kemarin berjalan dengan lancar untuk teman-teman dan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang memuaskan untuk mata kuliah ini. Baik, untuk sesi kali ini, seperti biasa, saya akan mulai terlebih dahulu dengan pemaparan singkat mengenai materi yang akan kita pelajari bersama untuk minggu ini. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk membahas bagaimana penerapannya di kasus, studi kasus, yaitu merupakan blessing case. Karena blessing ini merupakan sebuah continuing case yang sudah kita kerjakan bersama dan kita bahas bersama dari sesi pertama. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke dalam materinya ya. Ini PPT-nya sudah saya upload, sudah saya unggah di portal, yaitu merupakan sama bukunya, kita tetap sama menggunakan Madura, Jeff Madura, International Corporate Finance, 11 edition, dan kita sudah sampai di chapter ke-12, yaitu mengenai Managing Economic Exposure dan juga Translation Exposure. Pada dasarnya, objektif atau tujuan dari bab ini atau pada materi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana caranya kita melindungi nilai atas paparan ekonomi kepada multinational company dan juga paparan translasi dari multinational company. Sebelumnya kita sudah membahas tentang paparan transaksi ya atau transaction exposure. Dan untuk minggu ini kita membahas kedua paparan yang lainnya, dua jenis paparan yang lainnya, yaitu economic dan translation exposure. Nah, pada dasarnya kita refresh kembali economic exposure itu sebenarnya adalah tentang bagaimana dampaknya fluktuasi nilai tukar mata uang kepada arus kas perusahaan di masa yang akan mendatang. Lalu bagaimana caranya mengakses atau menilai apakah suatu perusahaan multinasional terpapar dari paparan ekonomi atau enggak? Itu bisa diukur dengan melihat bagaimana sih paparan dari masing-masing mata uang yang ada yang digunakan oleh sebuah perusahaan multinasional, baik untuk arus kas masuk maupun untuk arus kas keluarnya. Jadi kita lihat bersama-sama. Lalu bagaimana caranya memanage economic exposure? Bisa dengan menggunakan restrukturisasi, yaitu meningkatkan sensitivitas dari revenue kepada pergerakan nilai tukar, sedangkan mengurangi sensitivitas dari pengeluaran terhadap pergerakan nilai tukar. Kenapa demikian? Karena untuk pendapatan jadinya kan arus kas yang masuk ini lebih bisa maksudnya lebih bisa di manage oleh sebuah perusahaan dibandingkan untuk yang pengeluaran. Karena kalau pengeluaran ketika sensitivitasnya sudah sangat tinggi, maka ini agak sulit untuk perusahaan menganggarkan sebenarnya bagaimana sih atau berapa sih anggaran untuk pengeluaran bagi operasional perusahaan yang harus dilakukan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu menggunakan analisis sensitivitas dari arus kas, bisa menggunakan manual atau kita bisa menggunakan Excel. Nah, nanti hari ini kita akan mempelajari bersama bagaimana caranya membuat analisis sensitivitas secara sederhana ya. Oke, pada dasarnya bagaimana sih cara suatu pengelolaan dari paparan bisa meningkatkan nilai multinational company? Ini kena manajemen of exposure ini bisa meningkatkan atau memperbaiki arus kas perusahaan dan mengurangi biaya modal atau biaya kapitalnya ya dari pengeluarannya. Lalu pengelolaan ini pun bisa menstabilisasi pendapatan dari perusahaan sehingga bisa mengurangi risiko dari perusahaan dan akhirnya karena cash flow atau arus kasnya sudah meningkat dan biaya modalnya menurun, maka pada dasarnya ini akan menyebabkan atau berakibat kepada peningkatan nilai perusahaan. Oke, ini contohnya untuk Madison Co. ya. Ini ada skenario-nya, ada 3 macam skenario, yaitu ketika 1 Canadian dollar 0,75 dolar, 1 Canadian dollar 0,8 dolar, dan ketika 1 Canadian dollar 0,85 dolar. Jadi pada dasarnya kita melihat bagaimana nih efek dari nilai tukar yang berubah-ubah ini terhadap arus kas perusahaan. Ternyata arus kas perusahaan ini akan menurun seiring dengan peningkatan Canadian dollar, peningkatan nilai tukar Canadian dollar. Kenapa? Karena expense
ya, expense-nya dari Canadian dollar ini lebih besar dibandingkan dari maksudnya dia proporsinya cukup besar expense-nya terhadap sales atau pendapatan yang diterima oleh perusahaan Madison Co. yang terdenominasi di dalam Canadian dollar. Jadi bisa dibilang Madison Co ini cukup sensitif terhadap nilai tukar mata uang Canadian dollar. Nah, oke, lalu bagaimana kalau misalnya kita menggunakan operational structure yang berbeda? Itu pertama ketika di original itu adalah yang ini operational structure-nya. Lalu kita propose ketika operational structure-nya ini adalah Canadian sales-nya menjadi lebih besar, ya, pendapatannya menjadi lebih besar, sedangkan material expense dan juga interest expense-nya menjadi lebih rendah. Jadi seperti tadi ya, meningkatkan sensitivitas di pendapatan dan mengurangi sensitivitas di pengeluaran. Ya, ditinggikan untuk pendapatannya dan untuk yang di pengeluarannya ini diturunkan dari tadinya 200 menjadi 100 Canadian dollar dan tadi 10 Canadian dollar menjadi 5 Canadian dollar. Dan hasilnya seperti apa? Ternyata bisa dilihat walaupun dia ketika di skenario pertama tidak setinggi ketika di original operational structure, namun penurunannya tidak begitu jauh, tidak terlampau jauh ketika di skenario pertama sampai dengan skenario kedua dan skenario ketiga. Jadi tidak terlampau volatile atau tidak terlampau volatilitasnya tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan di skenario pertama. Jadi betul ya, anggapan kita di awal itu bagaimana caranya memanage exposure itu dengan meningkatkan di pendapatan yang dinominasi mata uang lain dan menurunkan pengeluaran sebisa mungkin sensitivitasnya menjadi lebih rendah di mata uang yang lain. Oke, ini ya ketika kita lihat cash flows-nya dia menjadi lebih landai ketika kita gariskan untuk skenario yang berbeda-beda. Jadi dengan kata lain, ini bisa menjadi lebih manageable untuk perusahaan Madison Co. Karena dia menjadi lebih stabil di berapapun skenario nilai tukar mata uang yang terjadi apabila dibandingkan dengan yang original operating structure. Dengan kata lain, struktur operasional yang berbeda ini bisa menjadi suatu mekanisme yang baik bagi perusahaan untuk mengelola paparan terhadap ekonominya. Tapi ada juga beberapa isu di dalam keputusan restrukturisasi. Apakah perusahaan meningkatkan atau mengurangi sales di dalam foreign market yang baru atau yang di existing? Lalu apakah harus mengurangi atau menurunkan atau meningkatkan ketergantungannya terhadap supplier yang ada di asing? Lalu apakah seharusnya perusahaan me-establish atau mengeliminasi fasilitas produksi? Dan apakah sebaiknya perusahaan meningkatkan atau mengurangi tingkat hutang yang ada di mata uang asing? Nah, ini adalah isu-isu yang harus dipertimbangkan ketika sebuah perusahaan multinasional ingin memanage dari economic exposure-nya. Oke, kalau misalnya bagaimana caranya organisasi untuk membalancekan dampak dari pergerakan nilai tukar mata uang terhadap cash inflow dan outflows tergantung dari tipe operasinya. Kalau sales di dalam foreign currency units, maka ketika foreign currency-nya memiliki dampak yang lebih besar kepada arus kas masuk, sebaiknya mengurangi foreign sales. Tapi kalau misalnya memiliki dampak yang lebih besar ke cash outflows, maka sebaiknya meningkatkan sales di mata uang asing. Lalu bagaimana dengan ketergantungan terhadap supplier asing? Kalau misalnya dampaknya ini dari mata uang asing lebih besar di cash inflow atau arus kas masuk, maka sebaiknya meningkatkan order supply asing ya. Supply dari supplier asing. Lalu kalau misalnya lebih besar dampaknya dari mata uang asing terhadap arus kas keluar, maka sebaiknya mengurangi order terhadap supplier asing. Lalu bagaimana dengan proporsi debt structure? Apakah sebaiknya ditingkatkan atau dikurangi nih hutang di mata uang asing? Nah, kalau dampak dari mata uang asing lebih besar di arus kas masuk, maka sebaiknya meningkatkan pembayaran hutang di mata uang asing
Dan kalau misalnya sebaliknya, dampaknya lebih besar di arus kas keluar, maka sebaiknya mengurangi pembayaran hutang di mata uang asing. Itu adalah beberapa cara untuk mengelola exposure, economic exposure dari restrukturisasi operasi. Oke, kalau misalnya untuk fixed assets gimana exposure-nya? Bisa penjualan fixed asset di hedging dengan menjual currency forward atau membuat sebuah hutang di dalam mata uang yang match dengan expected value dari aset tersebut di nilai di masa mendatang. Tapi limitations-nya apa hedging di sell of fixed asset? Karena bisa jadi perusahaan multinasional nggak tahu nih kapan aset tetap itu bisa dijual. Dan juga tidak tahu juga berapa sih sebenarnya nilai dari mata uang lokal yang ditetapkan ketika dijual. Itu adalah isu-isunya ketika ingin melakukan hedging terhadap exposure penjualan fixed asset. Nah, kemudian yang kedua adalah transaction exposure ya, jenis exposure yang terakhir. Ini sebenarnya terjadi ketika sebuah data finansial dari perusahaan anak ditranslasikan kepada mata uang domestik di dalam laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi pas ketika mau dikonsolidasikan antara anak dengan induk, lalu mau ditranslasikan ke mata uang domestik, ini terjadi transaction exposure. Gimana cara melindunginya? Nilainya bisa menggunakan forward atau futures contract. Jadi kita tetapkan kontraknya berapa kira-kira nilai tukarnya di masa yang mendatang. Ya, di tanggal sekian ketika perlu ditransaksikan finansial data dari perusahaan anak kepada perusahaan induk dan menjadi sebuah laporan keuangan konsolidasi. Nah, limitasinya apa? Adanya earnings forecast yang tidak akurat. Ya, future period atau di periode yang akan mendatang ada forecast ya. Pasti kita ada forecast ya untuk mengetahui atau memprediksi kira-kira berapa sih pendapatannya. Nah, ini bisa menjadi tidak akurat. Lalu forward contracts ini mungkin untuk beberapa mata uang ini tidak cukup ya, inadequate karena bisa jadi tidak available untuk semua mata uang. Lalu ada accounting distortion, yaitu ada forward rate gain atau loss yang merefleksikan perbedaan antara forward rate dengan future spot rate. Di mana transaction gain atau loss ini disebabkan oleh perubahan di nilai tukar mata uang secara rata-rata selama suatu periode di mana earnings atau pendapatan dihasilkan. Lalu kemudian apa lagi? Adanya peningkatan transaction exposure, yaitu yang kemarin ya, paparan karena adanya transaksi di mata uang asing. Ini bisa jadi ada transaction exposure yang lebih tinggi, sehingga ketika ditransaksikan, sensitivitas dari suatu laporan keuangan perusahaan ini menjadi lebih tinggi terhadap mata uang asing. Oke, jadi itu kira-kira bagaimana caranya kita mengelola economic exposure, berarti bisa dengan forward contract, future contract, tapi yang pada dasarnya adalah dengan merestrukturisasi operational structure. Itu tergantung bagaimana dampaknya dari mata uang asing terhadap arus kas masuk atau arus kas keluar, mana yang lebih tinggi. Nah, itu nanti struktur operasinya pun akan berbeda. Kemudian kalau untuk transaction exposure, dia bisa dikurangi atau di manage dengan mengurangi selling atau dengan cara menjual forward kepada foreign currency. Ya, forward di foreign currency. Jadi bisa menggunakan forward atau future. Namun kekurangannya adalah kita bisa jadi tidak akurat dalam memprediksi atau memforecast berapa sih sebenarnya pendapatan di masa mendatang, dan kemungkinan besar pula perusahaan multinasional meningkatkan paparan terhadap transaksi atau transaksi yang dilakukan di mata uang asing menjadi lebih besar di suatu periode. Oke, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk kita mengerjakan bersama Blacks in Case. Nah, sebelum itu kita pindah dulu ke Excel ya. Nah, Blacks in Case ini ada 5 soal. Nah, saya akan mencoba untuk sharing kepada teman-teman di penjelasan di soal nomor 3 dan 4. Untuk nomor 1, 2, dan 5 nanti silakan teman-teman pengerjakan sendiri ya. Nah, pada dasarnya ini adalah tentang blades. Lagi-lagi blades, kita dari awal sudah menjelaskan tentang blades. Dan di sini diharapkan atau di forecast
ada forecast sales di United States itu 520.000 pasang Speedo dengan regular price-nya. Lalu diekspor ke Thailand 180.000 pasang Speedo senilai 4.594 baht per pasang. Dan diekspor juga ke UK senilai 80 pound per pasang sebanyak 200.000 pasang. Lalu ada apa aja nih? Cost of goods sold ya, atau HPP-nya, harga pokok produksinya. Harga pokok produksinya adalah 80.000 pasang Speedo terjadi di Thailand dan sisanya adanya di United States ya. Jadi 80.000-nya ada di Thailand, sisanya ada di United States. Cost of goods sold-nya yang di United States itu $70 perkiraannya. Fixed cost-nya $2 juta dan variable operating expense itu merepresentasikan 11% dari penjualan Amerika. Fixed and variable operating expense itu terjadinya di United States. Recent events meningkatkan uncertainty menyebabkan mata uang Asia ini menjadi sulit untuk forecast berapa nilai dari baht ketika pendapatan dari Thailand dikonversikan ya, karena sangat volatile mata uang di Asia. Kayak spot rate-nya 2,22 dan 1,5 dolar. Nah, yang menjadi variable of interest kita adalah di sini terdapat 3 skenario. Jadi intinya kita diminta untuk membuat sensitivity analisis dari 3 skenario. Yang pertama adalah ketika tidak ada perubahan nilai baht, lalu kedua ada depresiasi 5% dari nilai baht menjadi sekian, dan pound-nya menjadi 1,485 dolar, dan ada depresiasi 10%. 0,198 dolar untuk baht dan 1,5 dolar per pound. Dan tidak ada hutang di capital structure. Tapi bisa jadi meminjam dana di Thailand ketika akan membuat atau establish perusahaan anak di negara Thailand. Oke, ini nanti teman-teman kerjakan sendiri ke 1 dan 2. Karena kita akan nomor 3 dan 4 itu tentang sensitivity analysis. Nomor 3, untuk dari 3 nilai yang memungkinkan dari Thailand baht dan British pound, berapa kira-kira cash flow untuk tahun berikutnya? Lalu komen terhadap level pledge economic exposure. Kita ignore atau kita abaikan possible tax effects. Nah, di sini berarti kita ada 3 skenario, yaitu spot rate-nya 0,022 dolar Thailand, 1,53 dolar pound. Lalu skenario kedua itu adalah depreciation 5%, dan skenario ketiga adalah depreciation 10%. Pertama di US, ini sales-nya itu adalah, tadi ada berapa pair di US? Di US, sales-nya adalah 520.000 pair dengan regular price. Regular price-nya itu adalah 120 dolar ya. Oke. Kemudian untuk di Thailand, ini sebelumnya di Thailand, lalu kita kalikan dengan spot rate karena kita langsung transaksikan ke US. Itu 0,022 itu spot rate, lalu ada 180.000 pair dan 4.594 Thai baht. Kemudian untuk di UK ini ada 200.000 pair ya dengan nilai 80 pound dan spot rate-nya 1,53 dolar. Berarti kita bisa mendapatkan total sales-nya, itu menambahkan antara penjualan di US, Thailand, dan UK. Oke, kita sudah dapat berapa pendapatannya ya. Kemudian ini sudah di dalam US dollar ya teman-teman ya, karena sudah kita convert dari spot rate-nya. Kemudian cost of materials-nya seperti apa? Di US dia totalnya terjual tadi adalah kita hitung dulu berapa pairs yang terjual, itu 520.000 tambah 180.000 tambah 200.000 ya, 520.000 tambah 180.000 tambah 200.000 itu 900.000 pair dikurangi 80.000. Kenapa dikurangi 80.000? Karena 80.000 adanya di Thailand cost of goods sold-nya. Dan dikalikan dengan 70 dolar ya. Oh, kalau di Thailand bagaimana? Di Thailand dia 80.000 pair dengan cost of goods sold 3.000 dolar, 3.000 Thailand baht kali
spot rate-nya 0,022 dolar. Dan kalau di UK tidak ada. Jadi langsung kita tambahkan saja yang di US dengan di Thailand menjadi cost of materials. Untuk operating expense ini ada yang fix ya. Ya fixnya itu adalah di sini 2 juta, kita tambahkan 2 juta. Dan untuk variabelnya adalah 11% dari penjualan US. Berarti kita 11% kalikan dengan penjualan US. Oke, berarti kita bisa dapatkan net cash flow-nya, yaitu mengurangi sales dengan cost of materials dan dengan total operating expense. Didapatkan hasilnya net cash flow-nya adalah 33 juta dolar. Oke, itu untuk skenario pertama ya, yaitu sama dengan spot rate. Terus skenario kedua ada depreciation 5%. Ini sama untuk US-nya. Nah, ini berarti yang berubah adalah hanya berapa nilai tukarnya. Yaitu kalau di skenario pertama 0,0209 dan untuk yang pertama juga pounds-nya adalah 1,485 dolar. Sehingga didapatkan total penjualannya adalah sekian. Lalu di US ini tetap sama. Di Thailand yang berubah, itu spot rate. Bukan spot rate, maksud saya nilai tukar ya, 0,0209. Total net cost of material seperti ini. Fixed cost ini sama, variable cost juga sama. Karena untuk operating expense dua-duanya bergantung dari US dollar ya, atau denominasinya di US dollar. Jadi yang kita kurangi adalah total sales, cost of materials dengan total operating expense. Hasilnya 32 juta dolar. Kemudian di skenario ketiga, ya berarti kita ulang lagi. Nah, untuk Thailand yang berubah adalah si exchange rate-nya, yaitu 0,0198. Dan yang di pound sterling juga yang berubah adalah exchange rate-nya, 1,5 dolar. Yuk, material untuk US sama, Thailand yang beda hanya exchange rate-nya saja. Dan operating expense sama. Jadi diperoleh hasil net cash flow adalah 31.757.016 dolar. Nah, kalau di sini bisa kita lihat bahwa sensitivity-nya tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi karena memang cost of materials atau pengeluarannya yang terdenominasi di mata uang asing itu cukup rendah apabila dibandingkan dengan pendapatan yang terdenominasi di mata uang asing. Dan kata lain, ini sudah ada pengelolaan dari segi economic exposure secara tidak langsung oleh Blackstone. Oke, kemudian kita ke nomor 4. Oke, tapi diasumsikan British Pound dan Thailand Baht itu perfectly correlated. Jadi ketika Baht depresiasi 5%, maka Pound akan depresiasi 5%. Nah, berarti ini artinya kita ubah si depresiasinya atau si mata uangnya. Mata uangnya itu adalah awalnya 0,022 ya. 0,022 dengan ini. Oke. Nah, berarti pertama itu adalah kita spot rate-nya sama dengan yang tadi. Jadi sama saja dengan yang di awal. Ya. US sekian. Thailand pun sekian 0,022. Sedangkan untuk pound sterlingnya yang diambil adalah yang ini. Current spot rate yang ini, bukan yang di sini ya teman-teman, tapi yang di informasi yang ini. 1,5 dolar. Lalu didapatkan hasilnya salesnya total sales. Cost of materialsnya berarti sama. Thailand sama. Fixed rate sama sekian. Variabelnya 0,11 dikalikan dengan total sales. Sehingga didapatkan net cash flow-nya adalah pengurangan total sales dengan cost of materials dan operating expense, yaitu 33.048.240 dolar. Nah, berikutnya di skenario kedua, ini untuk yang Thailand Baht, dia nilainya ini sudah merupakan penurunan dari 5% dari yang spot rate-nya. Nah, yang berbeda adalah UK. UK ini dia kan berbeda tadi spot rate-nya 1,5 dolar ya. Berarti kita perlu hitung lagi berapa kira-kira ketika dia turun atau terdepresiasi 5%. Caranya adalah
Ini sama berapa unit kalikan berapa harganya dalam pound. Dan ini 1,5 dolar spot rate, kita kalikan dengan 95% karena turun 5% ya. Oke, seperti itu. Dan di Thailand ini tetap sama seperti itu. Hasilnya net cash flow-nya menjadi 31.202.628 dolar. Kemudian di skenario ketiga, ini berarti tetap sama untuk US dan Thailandnya. Yang berbeda adalah di UK-nya, yaitu dikalikan dengan 0,9 karena turun 10%, jadi 90% dari 1,5 dolar atau current spot rate-nya. Kita dapatkan sekian, cost of material juga sekian, Thailandnya kita tetap sama syaratnya. Fixed expense 2 juta dolar, variabelnya 0,11 kali. Total sales di US dan hasilnya 29.357.016 dolar. Nah, kalau kita lihat setelah adanya perubahan yang sama 5% ya dari masing-masing. Maksudnya korelasinya ini positif, yaitu perfectly correlated. Ketika Thai baht turun 5%, berarti pound 5%, dan 10% pun akan menjadi 10% turun juga bagi pound. Ini terlihat bahwa menjadi lebih sensitif arus kas dari Black Ink. Mengapa demikian? Karena ketika adanya sebuah korelasi yang positif, berarti kita di dalam diversifikasi aset ya, diversifikasi aset, itu diversifikasi dari mata uang asing yang masuk, ini jadi lebih sensitif perusahaan terhadap economic exposure. Karena kalau sama-sama terkorelasi secara sempurna, berarti ketika satu turun, yang satu pun turun lagi, dan apalagi dua-duanya menjadi pendapatan juga yang cukup besar bagi Blitz. Jadi ketika turun 5% di Thailand, UK turun 5%, ini pun akan menyebabkan penurunan sales yang cukup signifikan, walaupun di expense-nya tidak begitu signifikan ya. Oleh karena itu, adanya denominasi dari mata uang asing yang terkorelasi positif secara sempurna, ini akan menyebabkan peningkatan economic exposure bagi sebuah perusahaan. Itu di sini khususnya untuk Blitz. Baik teman-teman, itu kira-kira yang bisa saya share untuk hari ini. Semoga membantu ya, dan jangan lupa teman-teman nanti seperti biasa komen di forum, lalu unduh portal, yaitu ada materinya dan juga ada tugasnya. Jadi teman-teman silakan menambahkan di bab nomor 1, 2, 5, serta penjelasan di nomor 3 dan 4. Mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapatannya dengan saya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Semoga kita tetap sehat dan semangat selalu, tetap produktif, dan tentunya jaga kesehatan ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di minggu depan di waktu yang sama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.